Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Kelompok binatang magis lainnya di kejauhan segera menghentikan keributan mereka setelah melihat kepala Mohe meledak. Sesaat kemudian mereka berpencar dan melarikan diri. Saat kepala Mohe meledak, Ganyu dan Ganho yang bertarung dengan Xiaoyi juga merasakan sesuatu. Mereka menoleh dan melihat mayat besar Mohe yang tergeletak di tanah, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah drastis. Kalian berani membunuh pemimpin kami. Suku naga Kalajengking pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Ganho, serang mereka, balas dendam untuk pemimpin. Teriak Ganyu dengan dingin. Aku tidak akan menemanimu jika kamu ingin mencari kematian, kata Ganho dengan suara yang dalam. Kakinya menekan tanah dan berubah menjadi sosok buram yang menghilang dari tempat itu. Dasar pengecut, kata Ganyu terkejut saat melihat Ganho melarikan diri. Apa kamu akan pergi sendiri atau aku menyerang? Kata Xiaoyi perlahan berjalan dan menatap tajam ke arah Ganyu. Ganyu bergetar ketika dia melihat Xiaoyi berjalan perlahan. Setelah pertarungan sebelumnya, dia menyadari bahwa wanita ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Bahkan saat dia bersama dengan Ganho, mereka hampir tidak bisa menahannya. Suku naga Kalajengking tidak akan membiarkan kalian pergi, teriak Ganyu dengan marah. Setelah itu dia berbalik dan tubuhnya berubah menjadi cahaya dan terbang meninggalkan tempat itu. Xiaoyi tersenyum tipis saat melihat Ganyu melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuh besar Mohe di tanah. Apa dia sudah mati? Kata Xiaoyi. Xiaoyan mengangguk dan menghela napas lega. Mohe memang sangat sulit untuk ditangani. Jika dia tidak memiliki boneka bumi dan Tianhou membantunya, akan sangat sulit untuk membunuh orang ini dengan kekuatannya. Ayo cepat ambil barang yang kita butuhkan sebelum yang lain datang, bisik Xiaoyi. Xiaoyan mengangguk. Kekuatan hisap melonjak keluar dan perlahan mengangkat mayat Kalajengking sampai tergantung di udara dan membakarnya dengan api hijau giok. Xiaoyan mengendalikan suhu nyala api selama pembakaran, sebelum akhirnya kristal berwarna merah bergegas keluar dan menuju ke arah Xiaoyan. Dia merasakan energi yang besar dan kuat di dalamnya dan kegembiraan melintas di matanya. Dia akhirnya mendapatkan inti monster peringkat 7 dari Kalajengking Naga Racun Langit. Cepat simpan, kristal ini akan menarik perhatian binatang magis lainnya, kata Xiaoyi menghela napas lega. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia memberi isyarat dengan jarinya, dan cairan darah terbang keluar sebelum menyimpannya ke dalam botol giok. Patuayao, ini adalah inti darah yang dibutuhkan untuk membantu memperbaiki tubuhmu. Kamu akan dapat menggunakan tubuh fisik lagi, kata Xiaoyan melambaikan botol giok di tangannya ke arah Tianhou di sampingnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Senyuman hangat muncul di wajah Tianhou saat mendengar ini dan mengangguk dengan lega. Dia akhirnya memiliki tubuh lagi dan akan merasakan kenyamanan aliran doqi di dalam tubuhnya. Anak kecil, aku tidak akan melupakan bantuanmu selama sisa hidupku, kata Tianhou seraya menepuk pundak Xiaoyan. Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini dulu, kata Xiaoyi. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk sebelum berbalik dan memimpin mereka bergegas ke utara. Di dalam lembah nampak beberapa sosok sedang berkumpul di depan api unggun. Dari apa yang dikatakan Xinlan, para ahli lembah es seharusnya sudah memasuki aliran Dewa Jatuh. Mungkin mereka akan segera menemukan kita, kata Xiaoyan. Iya, apalagi ada seorang di puncak kelas dojong di antara mereka yang tiba kali ini, kata Xinlan mengangguk dengan wajah muram. Karena itu, kita harus membereskan tubuh Patuayao dan tubuh racun menyedihkan sebelum mereka menemukan kita. Jika tidak, kemungkinan besar situasinya tidak akan menguntungkan, kata Xiaoyan. Kamu harus membantu Patuayao memperbaiki tubuh dulu. Dia adalah seorang dojun di masa lalu. Meskipun dia mungkin tidak dapat dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya setelah mendapatkan tubuh. Seharusnya tidak sulit baginya untuk maju ke kelas dojun. Tubuh racun menyedihkan ini tidak pernah sepenuhnya dikendalikan oleh siapapun di masa lalu. Aku tidak yakin apa yang akan terjadi setelah itu dikendalikan, kata Xiaoyi dengan ekspresi serius. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam setelah mendengar pemikiran Xiaoyi. Sepertinya membantu Tianhou lebih dulu memang taruhan yang teraman. Tubuh racun menyedihkan adalah tubuh alami yang unik. Ketika itu meletus, bahkan seorang dojun harus bersembunyi sementara darinya. Jika kamu mampu mengendalikannya, kemungkinan pencapaianmu akan sangat mengejutkan, kata Tianhou seraya membelai janggutnya. Patuayao terlalu memujiku, kata Xiaoyi tersenyum. Xiaoyi benar, aku akan membantu Patuayao terlebih dahulu untuk mengatasi ancaman saat ini. Sekarang aku akan mulai menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Kalian semua harus menjagaku dan jangan meninggalkan tempat ini untuk menghindari masalah, kata Xiaoyan dengan ekspresi serius. Tubuhnya bergerak dan muncul di atas batu besar. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 bintang muncul dan melayang di udara.
Xiaoyi dan lainnya mengangguk ketika mereka melihat Xiaoyan mulai memperbaiki pil obat sebelum perlahan mundur dan menjaganya. Di aliran Dewa Jatuh, tempat di mana kalajengking naga racun langit dibantai, nampak banyak sosok sedang berkumpul. Panatua Tianse, riak energi yang kami rasakan 2 hari lalu seharusnya berasal dari tempat ini, kata seorang panatua saat pandangannya menyapu benteng batu. Sebelum dia dengan hormat berbicara pada panatua Tianse di sampingnya yang memegang tongkat ular. Tidak ada lagi aura di tempat ini, sepertinya kalajengking itu sudah dihabisi, kata Tianse menyipitkan matanya. Apa? Kalajengking itu memiliki kekuatan bintang 8 dojong. Hanya ada sedikit keberadaan seperti itu. Siapa yang bisa membunuhnya? Kata panatua lainnya terkejut. Ada jejak di tanah yang telah dipanggang dengan suhu yang tinggi. Dari yang kudengar, ada seorang pria muda yang mengendalikan semacam api yang sangat kuat. Sepertinya kejadian ini dilakukan oleh orang itu, kata Tianse mengerutkan keningnya. Apa mereka sekuat itu? Kata 3 tetua lainnya dengan ekspresi berubah. Mereka dapat dengan mudah membunuh Bingfu dan lainnya. Apa yang mengejutkan tentang hal itu? Kata Tianse tersenyum tipis. Dia perlahan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke utara aliran dewa yang jatuh dengan senyuman aneh. Ada bau jejak kalajengking. Sepertinya mereka mengambil inti tubuhnya. Kita harusnya bisa menemukannya jika kita mengikuti jejak itu, kata Tianse. Panatua Tianse memang bijak, kata ketiga pria tua itu dengan hormat memujinya. Tianse melambaikan tangannya dan perlahan berjalan ke arah utara aliran dewa yang jatuh saat suaranya yang samar perlahan keluar darinya. Aku benar-benar penasaran dengan kelompok orang ini. Mereka tidak hanya menampung wanita tubuh racun itu, tetapi juga membunuh kalajengking itu tanpa alasan. Ketiga lelaki tua di belakangnya saling berhadapan dan berkata seraya tertawa keras. Mereka yang menyinggung lembah sungai es tidak akan berakhir dengan baik. Orang-orang yang menyedihkan. Di dalam lembah nampak beberapa sosok berdiri dan menatap pada kuali obat tak jauh di depan mereka. Sudah 6 hari, kata Xinlan melihat Xiaoyan yang terfokus pada kuali obat. Pil obat tingkat 7 tidak mudah untuk dibuat. Dia harus meluangkan waktu untuk itu. Selain itu, pil di dalam kuali obat menjadi lebih padat. Sepertinya tidak akan lama sampai pil terbentuk, kata Xiaoyi. Xinlan mengangguk dan baru saja akan berbicara ketika kuali obat tiba-tiba bergetar saat suara mendengung yang jelas, bergema di atas lembah. Perubahan tak terduga itu menyebabkan Xiaoyi dan lainnya buru-buru melemparkan pandangan mereka. Energi pil yang sangat padat tiba-tiba keluar dari kuali obat saat pil obat bundar diselubungi api hijau giok. Apakah pil obat akan segera terbentuk? Gumam Xiaoyi merasa senang saat merasakan kepadatan energi pil. Xiaoyan perlahan membuka matanya sementara energi pil dimuntahkan dari kuali obat. Ekspresi senang muncul di wajahnya. Energi pil yang dimuntahkan dari kuali obat menjadi lebih ganas sebelum akhirnya menembus lapisan kabut racun di langit, menyebabkan awan gelap dengan cepat mulai berkumpul di langit. Kegembiraan segera muncul di wajah Xiaoyan saat melihat petir pil yang akan terbentuk. Dengan itu boneka perak akan diperkuat sekali lagi. Namun awan gelap yang berkumpul di langit tiba-tiba berhenti. Mengapa energi pil ini menghilang dengan sendirinya? Gumam Xiaoyan tertegun. Kakak Xiaoyan, kabut racun di dalam aliran dewa yang jatuh terlalu tebal dan menutupi energi pil. Karena itu petir pil gagal menemukan targetnya dan berakhir dengan sendirinya, kata Xinlan merenung sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara keras. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya tak berdaya saat mendengar itu. Dia melambaikan tangannya dan menghisap keluar pil obat hitam merah di dalam kuali obat. Jadi ini adalah pil jiwa kehidupan yin yang. Gumam Xiaoyan mengamati pil obat di tangannya. Karena pil obat telah berhasil disempurnakan, selanjutnya adalah penyempurnaan tubuh, pikir Xiaoyan. Ia melambaikan tangannya dan mayat Yunsan yang ditutupi es perlahan muncul dan melayang di udara. Xiaoyan melambaikan tangannya dan segumpal api hijau giok muncul dan melilit mayat Yunsan, membuat es dingin di tubuh mayat dengan cepat meleleh. Patuayao, berikan aku seutas kekuatan spiritualmu, kata Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat es yang dengan cepat meleleh. Seutas kekuatan spiritual segera melonjak dari dahi Tianhuo dan melayang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan meraih kekuatan spiritual itu dan memasukkannya ke dalam mayat. Setelah itu pil jiwa yin yang dilemparkan ke Tianhuo. Patuayao, telanlah pil itu. Setelah saya berkata, kamu harus segera masuk ke tubuh ini, kata Xiaoyan. Tianhuo mengangguk dan menelan pil obat saat kegembiraan berkedip di matanya. Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan botol giok yang berisi darah kalajengking dan menyiramkannya ke tubuh mayat yang dikelilingi oleh api hijau giok. Darah yang menempel pada mayat perlahan mulai meresap ke dalamnya dengan cara yang aneh.
Daging yang awalnya putih pucat secara bertahap diisi dengan kehidupan. Sekitar setengah jam mata Yunsan yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan matanya yang kosong berisi kekuatan hidup yang berfluktuasi. Ketika Yunsan membuka matanya, Xiaoyan tiba-tiba menjerit keras. "Pak Tua Yao, masuklah!" Tianhuo yang sudah menunggu dipenuhi dengan kegembiraan saat mendengar teriakan Xiaoyan. Segera sosok ilusinya bergegas masuk ke dalam mayat yang ditutupi oleh cahaya merah. Riak hitam merah terpancar dari dahi Tianhuo saat jiwanya bersentuhan dengan mayat. Riak itu menyebar saat jiwanya perlahan bergabung ke dalam tubuh. Apakah akan berhasil? Gumam Xinlan dan Xiaoyi dengan kegembiraan melonjak di wajah mereka saat melihat jiwa Tianhuo bergabung dengan tubuh. Belum berhasil. Pak Tua Yao masih harus menahan pembakaran api hijau dan secara bertahap mendapatkan kendali atas tubuh. Hanya dengan begitu dia dapat dianggap benar-benar bangkit, kata Xiaoyan dengan ekspresi serius saat dia menggelengkan kepalanya. Jika Tianhuo tidak dapat menahan pembakaran api surgawi, kemungkinan jiwanya akan menderita pukulan yang fatal. Kamu berdua harus menjaga pintu masuk lembah bersama boneka iblis. Jangan biarkan siapapun masuk, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Xiaoyi dan Xinlan mengangguk dan menuju pintu masuk lembah. Pembakaran api surgawi berlanjut selama 2 hari. Meskipun demikian, nyala api yang membakar di luar mayat tidak menghilang. Namun rasa sakit di wajah mayat itu berangsur-angsur berkurang. Selain itu, doci kuat yang tersembunyi diam-diam muncul di dalam tubuhnya. Hari lain berlalu saat beberapa sosok tiba-tiba melesat dari kejauhan dan muncul di lembah yang sunyi. Kabut racun lembah ini benar-benar terlalu tebal, bahkan menyembunyikan aroma inti darah. Namun akhirnya kita menemukan mereka, kata Panatua Tianse memandangi lembah dengan senyuman yang pekat. Di pintu masuk lembah nampak Xiaoyi dan Xinlan sedang duduk bersilat dengan boneka perak di samping mereka. Xinlan memegangi pipinya saat tatapannya berulang kali menyapu lembah. Tatapannya baru saja menyapu lembah ketika Xiaoyi di sampingnya membuka matanya dengan ekspresi serius. "Ada apa?" seru Xinlan terkejut saat melihat wajah Xiaoyi. "Orang-orang dari lembah sungai es telah datang," kata Xiaoyi dengan kilatan dingin melintas di matanya. Dia perlahan berdiri dengan niat membunuh perlahan merembes keluar dari tubuhnya. "Kamu adalah wanita tubuh racun itu," kata Tianse tersenyum dingin. Xiaoyi menyipitkan matanya ketika Tianse berbicara. "Tak disangka seorang ahli di puncak kelas dojong dari lembah sungai es akan datang," kata Xiaoyi. "Tidak berlebihan bagiku untuk bertindak terhadapmu. Mereka yang telah membunuh Panatua lembah es akan ditangkap dan dihukum mati," kata Tianse menyipitkan matanya. "Dia adalah Panatua Tianse," kata Xinlan dengan wajah nampak pucat. Xiaoyi terkejut saat mendengar nama itu. Ekspresinya sedikit berubah. Ia telah mendengar nama orang tua ini. Dia tidak hanya kuat, tetapi juga telah berlatih kekuatan Jun Es hingga tingkat puncak, dan mampu membekukan lawan-lawannya menjadi patung es. "Kenapa hanya kalian berdua? Di mana pria muda dan tubuh spiritual yang memiliki kekuatan besar itu? Suruh mereka berdua keluar. Hari ini aku tidak akan membiarkan siapapun pergi," kata Tianse tersenyum dingin seraya menancapkan tongkat ularnya ke tanah. "Kamu tidak memiliki kemampuan itu," kata Xiaoyi tersenyum dingin. Dia menoleh ke Xinlan dan berkata, "Pergilah ke lembah, jagalah Xiaoyan dan Tianhuo." Xinlan ragu sejenak sebelum dengan cepat bergegas ke lembah. "Panatua Tianse, serahkan wanita ini pada kami," kata salah satu dari 3 pria tua di samping Tianse. "Tidak perlu, aku sangat tertarik pada wanita tubuh racun ini. Aku tidak ingat kapan terakhir aku bertarung dengan orang yang memiliki tubuh racun menyedihkan itu saat itu. Aku ingin tahu tingkat apa yang telah dicapai tubuh racun menyedihkan ini," kata Tianse seraya mengusap lubang dari luka lama di belakang telinganya. "Kalian semua harus menjaga lembah ini, jangan biarkan siapapun melarikan diri," kata Tianse mengangkat tongkat ularnya saat kakinya menginjak udara kosong dan naik ke udara. Matanya menatap Xiaoyi dan boneka bumi di sampingnya. Mata Xiaoyi menyapu lembah sementara tangannya mengencang. Masih belum ada aktivitas dari dalam lembah. Tampaknya penggabungan Tianhuo dan tubuh fisiknya masih belum selesai. "Aku hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Aku harap Xiaoyan dapat meningkatkan kecepatan penggabungan," pikir Xiaoyi. Kakinya menginjak tanah dan dengan keras bergegas menuju ke arah Tianse di langit. Doci racun di telapak tangannya akhirnya berubah menjadi 2 ular piton besar. Mereka mengeluarkan suara mendesis saat memotong udara dan melesat ke arah Tianse. Tianse hanya tersenyum acuh tak acuh di hadapan boneka bumi yang memimpin serangan. Dia mengepalkan tangannya dan ruang di depan boneka bumi berfluktuasi, akhirnya berubah menjadi penghalang dinding. Boneka bumi bertabrakan keras dengan dinding penghalang yang segera memantulkan sebagian besar kekuatan ke tubuh boneka hingga mengirim boneka bumi terbang kembali.
Tianse perlahan mengangkat tangannya setelah memaksa kembali boneka bumi. Setelah itu dia menghadapi Xiaoyi dan menyambar, sebelum dengan kejam menghancurkan dua ular piton yang berubah menjadi titik energi yang tersebar ke tanah. Senyuman dingin muncul di wajah Tianse setelah menghancurkan ular piton raksasa. Dia melambaikan tangannya dan telapak tangan yang sangat besar muncul di depan Xiaoyi. Wajah Xiaoyi sedikit berubah ketika dia merasakan udara dingin yang mengejutkan. Kekuatan Jun Es yang sangat kuat, pikir Xiaoyi dengan keseriusan melonjak di wajahnya. Doci racun dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk penghalang di atas kepalanya. Telapak es raksasa akhirnya tiba dan bertabrakan keras dengan penghalang Doci. Namun telapak tangan akhirnya benar-benar menghancurkan pertahanan Xiaoyi. Pertahanan Xiaoyi dengan mudah dipatahkan dan kekuatan yang sangat besar menghempaskan tubuhnya hingga menabrak dinding dan memuntahkan darah. Xiaoyi telah dipaksa kembali dalam kekalahan hanya dengan satu kali pertukaran oleh seorang ahli di puncak kelas dojong. Tianse sedikit tersenyum setelah mengalahkan Xiaoyi dengan satu telapak tangan. Dia baru saja akan mengejar ketika boneka bumi sekali lagi bergegas dengan cahaya perak berkedip di atas tinjunya. Sedikit penghinaan muncul di mata Tianse ketika dia merasakan kekuatan tinju boneka bumi. Bagaimanapun melawan puncak kelas dojong hanyalah tindakan yang sembrono. Udara dingin dengan cepat berkumpul di tangan Tianse, akhirnya berubah menjadi kepalan tangan es yang menyerang ke depan. Tinju es dan tinju boneka bumi bertabrakan dengan keras menyebabkan serpian es segera terbang ke segala arah. Tianse tersenyum dingin ketika serpian es pecah dari kepalan es saat lengannya tiba-tiba bergoyang dengan cara yang aneh dan tiba-tiba bergetar. Kekuatan yang kuat melonjak keluar dari tangannya yang bergoyang akhirnya menghantam dada boneka bumi hingga boneka bumi terlempar dengan keras dan menabrak dinding gunung hingga terbenam. Tongkat Tianse dengan lembut menekan udara kosong saat dia dengan cepat melirik ke arah Xiaoyi yang telah kalah. Saat ini kamu memang jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun menyedihkan. Ikut aku dengan patuh ke lembah sungai es dan kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jika tidak ingin mati, kata Tianse tersenyum dingin. Xiaoyi dengan dingin menyeka jejak darah di sudut mulutnya. Ia baru saja akan membuka segel tubuh racun menyedihkan ketika satu suara tiba-tiba menyebar dari lembah. Saya pikir tidak perlu kembali ke lembah sungai es. Tempat ini bukanlah kuburan yang buruk. Ini seharusnya menjadi tempat yang bagus untuk mengubur tulang tuamu di sini, kata Tianhuo tersenyum tipis. Tianse perlahan menarik senyum di wajahnya saat dia mendengar suara itu. Matanya nampak suram saat melihat dua sosok perlahan berjalan keluar dari pintu masuk lembah. Matanya berhenti pada Xiaoyan sebelum menoleh ke arah Tianhuo yang sedang tersenyum. Seorang dojun, gumam Tianse yang wajahnya perlahan menegang. Suaranya mengandung sedikit kebodohan dan keterkejutan yang tiba-tiba menyebar menyebabkan udara di sekitarnya nampak membeku. Kata-kata dojun menyebabkan udara di atas daratan menjadi padat. Aura pembunuhan dingin yang dibentuk oleh ahli lembah sungai es benar-benar runtuh di hadapan kata-kata dojun. Xiaoyan mengangkat Xiaoyi dan melihat sedikit darah di sudut mulutnya. Senyum tipis di wajahnya tanpa sadar menegang. Namun senyuman ini dipenuhi dengan aura membunuh dan perasaan yang dingin. Apa kamu sudah berhasil? Kata Xiaoyi memandang Tianhuo di belakang Xiaoyan dan bertanya dengan gembira. Xiaoyan sedikit mengangguk. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Xiaoyan. Ini hanya luka ringan, jawab Xiaoyi. Xiaoyan memegang tangan Xiaoyi dan memeriksanya. Dia memalingkan kepalanya dan menatap Tianse di langit yang wajahnya tiba-tiba berubah. Pukulan ini benar-benar berat, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Ekspresi Tianse gelap dan serius saat dia melirik Xiaoyan dan mendengus dingin saat matanya beralih ke Tianhuo. Meskipun dia belum mengucapkan sepatah kata pun, perasaan tertekan yang menyebar dari tubuh Tianhuo menyebabkan Tianse nampak menegang. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.